dua hal yang aku lakukan ini, acting dan bermusik ini tuh bisa menjadi alat untuk aku menyuarakan ekspresi dan apa yang aku rasakan gitu. Karena kita tahu ya klasik kan agak susah ya dulu belajarnya, dan aku ingat banget dulu pas belajar juga sampai nangis-nangis ya. Klasik guys, emang gitu guys. Sampai nangis-nangis gitu ya. So, disiplin dalam semua hal ya, disiplin dalam menjaga badan, disiplin dalam berlatih, disiplin soal waktu. Meg, yes. Kamu itu kan kita udah pernah kerjasama udah lama ya? Udah lama banget, Koci. Kapan ya? 10 tahun gak sih? Hampir kayaknya, hampir 10 tahun ya. Jadi disclaimer kenapa panggilnya Koci, gara-gara dulu kita pernah ada project bareng di stereo dulu rame-rame, terus kita panggilnya Koci. Nah itu ya, jadi kalian boleh panggil aku Koci juga. Asik. Tapi sampai sekarang aku tuh penasaran, ini kan kamu lagi mempersiapkan EP terbaru kan. Maksudnya aku tuh mengenal kamu juga gak cuma sebagai penyanyi, kamu juga datang dari keluarga musik ya kan. Tapi kamu juga acting banget. Ya tadi ada bocoran guys, bakal ada series film terbaru nih ya. Iya, akhir tahun nanti. Itu boleh dibocorin nggak sih? Udah sebenarnya udah sama Netflix juga udah di up juga. Jadi akhir tahun nanti akan ada film aku, Abadi Nan Jaya judulnya. Abadi Nan Jaya ya, tungguin ya. Itulah kenapa Meg, aku tuh pengen kamu share tentang ini ya. Maksudnya sudut pandang seorang aktris dan penulis lagu, penyanyi. Gimana sih ketiga hal itu tuh bisa menjadi benang merahnya apa bagi seorang Mika Tambayong? Oke. Sebenarnya kalau buat aku tuh semuanya tuh proses, Koci. Jadi nggak langsung all at once aku ngelakuin semuanya gitu. Jadi seperti yang tadi Koci bilang, aku memang lahir dari keluarga yang mostly musisi. Jadi musik tuh bukan sesuatu yang asing lah buat aku gitu. Dari aku mungkin kalau bisa dibilang dari lahir oe-oe-nya udah langsung ada nadanya tuh mungkin bisa juga tuh ya. Jadi memang bukan sesuatu yang asing lah buat aku gitu, karena tumbuh besar melihat om aku, Om Harvey, dulu kakek aku juga Bram Aceh juga musisi gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh lah gitu. Mostly keluarga aku juga semua bisa nyanyi, bisa pecah suara, bisa paduan suara gitu ya. Jadi nggak aneh gitu buat aku. Dan dari kecil kayaknya salah satu cita-cita aku adalah memang menjadi penyanyi gitu. Dari dulu dari kecil aku I've always known kalau aku memang pengen jadi penyanyi. Bukan aku yang disuruh-suruh. Aku yang mau. Dan kebetulan diakomodasi lah sama orang tua aku juga. Aku dilesin piano, dilesin nyanyi gitu. Karena memang aku suka dan aku pengen gitu menjadi penyanyi juga. Tapi justru aku masuk ke industri entertainment business ini menjadi seorang aktris sebenarnya. Jadi awal mulanya tuh justru aku dari acting, bukan dari musik. Masuknya ke industri ini gitu ya, dari acting. Justru dari acting ya? Justru dari acting. Justru dari sesuatu yang aku gak punya knowledge-nya sama sekali. Gak punya basic-nya sama sekali, gak tahu teorinya apapun, tapi punya kesempatannya. Waktu itu. Jadi memang kesempatan yang datang dari aku setelah aku ikut, dulu masih zaman Gadis Sampul ya, setelah Gadis Sampul gak menang juga waktu itu, jadi cuman finalis aja, tapi langsung diberikan tawaran gitu. Dan di saat itu aku merasa ini kesempatan yang gak semua orang bisa dapetin loh, kayaknya aku harus pergunakan dengan baik deh gitu. Walaupun memang sebenarnya aku waktu itu gak ada kepikiran sama sekali pengen jadi aktor gitu. Tapi waktu itu orang tua aku juga bilang, ini kesempatan, kamu harus coba. Kalau memang kamu gak suka ya gak apa-apa, tidak usah dilanjutkan gitu. Tapi at least coba dulu gitu. Jadi memang orang tua aku tuh pengennya aku explore banyak hal lah untuk cari tahu apa yang aku suka, apa yang sebenarnya membuat aku happy gitu. Dan ternyata waktu aku mulai masuk ke dunia acting, waktu itu langsung sinetron stripping ya, yang setiap hari syutingnya. Akhirnya aku terbentuk di situ. Kamu gitu, suka? Terbentuk. Dan ternyata aku suka gitu. Dan ternyata aku suka. Tapi itu sukanya pun juga masih on a surface level gitu loh. Koci kayak, aku happy aja gitu. Aku happy acting. Aku happy bertemu dengan lawan main. Membuat banyak teman gitu. Di luar sekolah ya waktu itu. Jadi kegiatan yang baru lah gitu buat aku. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, aku ternyata ditawarin untuk ngisi soundtrack. Dan disitulah awal mula akhirnya aku jadi penyanyi gitu. Disitulah dimana memang keinginan aku yang dari dulu tuh tercapai lah waktu itu untuk menjadi penyanyi gitu. Tapi balik lagi, dua-duanya even musik pun dan acting di saat aku baru mulai itu ya, mungkin usia masih 15-16 tahun waktu itu masih surface level banget, masih kayak sesuatu hal yang aku tahu aku suka acting, aku suka bermusik, tapi permukaan banget, memang benar-benar hal yang ya sewajarnya anak umur segitu lah ya, mungkin waktu itu masih baru tahu. Lalu seiring berjalannya waktu, aku mulai menjalani dua-duanya, aku masih enjoy aja gitu. Tapi
ada turning point dalam hidup aku. Akhirnya aku sadar, oh ternyata dua hal yang aku lakukan ini, acting dan bermusik ini tuh bisa menjadi alat untuk aku menyuarakan ekspresi dan apa yang aku rasakan gitu. Karena tadinya tuh aku hanya berpikir kayak ya udah bernyanyi aku suka, berakting aku suka, tapi aku nggak perlu memasukkan apa yang terjadi dalam hidup aku ke dalam hal-hal ini gitu loh. Aku ngerasa kayak ya udah aku have fun aja ngelakuin dua-duanya gitu. Tapi ada satu momen waktu itu di mana aku kehilangan ibu aku gitu ya. Di momen itu baru aku bisa nulis lagu, Koci. Baru akhirnya aku mulai triggernya dari itu aku ngerasa kesedihan, kehilangan yang luar biasa dalam hidup aku. Aku ngerasa aku pengen tumpahin dan meluapkan perasaan aku. Sebelumnya udah coba belum? Gak pernah coba karena aku merasa pertama aku gak ada triggernya. Terus kedua aku ngerasa aku itu kurang ekspresif, aku kurang peka sama sekeliling aku. Dan even pun aku lagi ngerasa sedih atau aku lagi ngerasa senang, ya udah gitu aja. Aku gak ngerasa aku perlu meluapkan dengan tulisan atau apapun gitu. Tapi di momen itu aku ngerasa aku butuh channel lain untuk meluapkan perasaan aku, apa yang aku rasain. Aku sedih, aku merasa kehilangan gitu. Aku ngerasa aku pengen coba deh mau meluapkan itu dan ternyata bisa lewat lagu gitu. Waktu itu umur usia berapa? 25 ya? 25 Waktu itu prosesnya gimana? Maksudnya kan kamu butuh untuk sebuah channel untuk meluapkan rasa sedih kamu apa segala macam. Atau bentuknya tulisan kah atau melodi atau apa sih? Awal mulanya melodi karena aku tuh selalu merasa kalau buat aku ya gitu kayak setelah aku akhirnya belajar menulis lagu, aku selalu rata-rata menemukan melodinya duluan gitu. Jadi sampai sekarang. Mungkin karena backgroundnya ya kayak karena aku belajar main piano gitu. Jadi aku merasa lebih nyaman kayaknya kalau aku mulai dengan nada-nada dulu gitu. Dan akhirnya waktu itu mulai dari situ juga gitu. Mulai nulis nada. Terus aku ngubungin Kak Iva Fahir yang kebetulan memang musical partner aku banget lah. Iya. Aku bilang, Kak kayaknya aku pengen tulis lagu deh. Tulis lagu. Itu aja Kak Iva tuh kayak akhirnya kamu mau nulis lagu gitu. Terus aku bilang, iya aku lagi butuh ini channel untuk mengeluarkan apa yang aku rasain. Dan mulai dari saat itu akhirnya pandangan aku terhadap musik dan terhadap acting jadi berbeda. Aku jadi ngerasa, oh ternyata dua hal yang aku lakuin ini bukan hanya hobi, bukan hanya sekedar pekerjaan yang aku lakukan, tapi itu bisa jadi channel aku loh ternyata untuk meluapkan perasaan aku gitu. Kayak kita lagi acting juga, aku kadang-kadang bisa menempatkan perasaan yang udah aku rasain sebelumnya bisa aku pakai untuk karakter yang aku mainin gitu. Dan di musik pun begitu gitu. Kadang-kadang aku bisa menggunakan apa yang aku rasain untuk membuat musik baru gitu. Dan satu hal sih yang aku akhirnya jadi lebih pelajarin juga, jadi lebih peka sih sebenarnya. Aku lebih peka sama sekeliling, aku lebih peka sama cerita orang, sama perasaan orang gitu. Berarti berkarya, bermusik, berakting itu di kehidupan nyata kamu pun jadinya ada pengaruhnya besar ya? Dan prosesnya panjang gitu, dan progresnya juga luar biasa. Terus meaning dari pekerjaan yang aku lakukan sekarang tuh juga shifting, berubah. Dan karena sekarang udah lebih banyak melalui fase hidup juga ya, setelah menikah, setelah semua tuh jadi berubah banget buat aku. Musik dan acting tuh jadi dua hal yang luar biasa lah sekarang buat aku. Kaget kan kalian semua ya? Kita pindah set guys. Ini green screen guys. Green screen. Oke, Meg, kita lanjutin obrolannya. Walaupun pindah tempat nggak masalah guys. Tetap. Lanjutin obrolan. Nah, kamu tadi sempat cerita yang di balik ini kita, kamu bahkan ikut teater. Karena kamu bilang sekarang udah nggak surface level lagi. Apakah masuk teater adalah bagian dari kamu dive in lebih dalam? Yes, pasti. Sebenarnya aku dengan dunia teater juga nggak baru sih, Koji. Jadi aku dari SMA dulu sering ikutan performing arts gitu. Cuman setelah masuk industri udah lumayan jarang tuh, maksudnya ikutan teater lagi kayak gitu. Bahkan udah nggak pernah sampai akhirnya tahun berapa ya aku ikutan lagi 2019 atau 2020 kemarin itu aku diajak sama Titi Mangsa untuk ikutan drama musikal. Nah terus aku ngerasa seru ya kayaknya gitu, kita bisa melakukan acting dan nyanyi lagi gitu di atas panggung kan. Dan pas aku ikut barulah itu aku juga kayaknya akhirnya ke-remind lagi tuh, oh
seru ya ternyata kita teater lagi, kita belajar lagi, dan di situ aku juga belajar ya kita benar-benar mengosongkan diri lagi gitu loh, mengosongkan diri. Iya, terus mengisi lagi dengan banyak informasi yang mungkin selama ini aku pikir aku udah tahu, ternyata enggak gitu, masih banyak banget hal-hal yang aku belum tahu, dan teater lumayan mengisi. Humbling. Gitu. Yes, humbling, bener, that's the word, bener banget. Apa bedanya acting depan kamera sama di panggung? Tentunya beda dari segi teknis aja udah beda ya, Coach. Karena kan kalau di belakang kamera, kita tuh secara mindset masih berpikirnya, tentu kita harus kasih performance yang all out. Tapi on the back of our minds, kita tahu kalau kita salah bisa diulang. Kayaknya gitu ya. Itu itu the most obvious difference ya kayaknya. Mindsetnya kita kayak gitu kan. Kalau salah, seperti kita take vokal lah. Take vokal kan kita tahu, oh kalau kepleset dikit masih bisa lah, kita ulang lagi lah gitu, take 2 gitu ya. Tapi kan nyanyi live beda gitu, dan sama di teater pun juga begitu gitu. Kalau kita memang harus selalu memberikan total of course performance di setiap take yang kita lakukan gitu ya. Tapi kayaknya kalau di teater tuh karena kita langsung punya mindset tersebut, kalau ini nggak ada redo nih, aku harus lakuin yang terbaik di depan, one chance only gitu, untuk ngelakuin yang terbaik gitu. Dan itu tentunya memberikan motivasi yang beda juga untuk kita gitu. Tapi secara teknis juga dari pergerakan, dari proyeksi suara, itu juga tentunya beda karena kita minim dibantu teknologi kan kalau teater kan. Nggak bisa di edit gitu ya. Iya, kalau misalkan tentu kita pakai mic dan lain-lain, tapi projection untuk audiensnya kan juga beda gitu. Kalau misalkan kita lagi syuting di belakang kamera kan kita pakai mic, jadi kayak kalaupun kita ngomong pelan banget juga nggak masalah karena itu bisa dinaikin gitu kan mungkin suaranya gitu. Cuman kalau di teater kan orang yang nonton dari jauh sama orang yang nonton dari dekat harus lihat pergerakan yang sama gitu. Jadi kan kita harus bisa memberikan pergerakan pergerakan yang bisa terlihat sama untuk semua orang yang datang di saat itu gitu. Jadi dari berdiri dan lain-lain itu udah beda banget rasanya. Ada hal yang juga bikin aku penasaran nih. You obviously very talented, itu udah pasti ya. Tapi gini, apa yang membuat kamu tuh seneng ngulik anaknya? Karena kayak you're here today, iya nggak sih? Kayak kamu pengen ngulik lebih jauh lagi, acting, nyanyi, music segala macam. Padahal kayak you already talented, you already there gitu. Kamu udah di sana. Apa sih motivasi kamu ngapain gitu? Kamu ngulik-ngulik lagi gitu. Karena gini ya Coach, aku rasa semua orang pasti diberikan talenta sama Tuhan gitu ya. Tapi what makes people difference itu kan gimana caranya kita mempergunakan talenta itu kan. Apakah talenta itu hanya akan segitu aja atau talenta itu masih bisa kita kembangkan lagi. Caranya bagaimana ya dengan belajar gitu. Menurutku selama kita masih punya kesempatan, masih bisa diberikan chance untuk learn more, kenapa enggak gitu. Karena belajar itu kan nggak pernah putus ya. Dan menurut aku walaupun kita, aku ngerasanya kadang-kadang pun even aku pun juga harus di-remind gitu kalau masih banyak hal di luar sana yang aku tuh belum tahu gitu loh. Walaupun aku mungkin udah 10 tahun lebih berkarya gitu di dunia entertainment ini, cuman tetap masih banyak. Kayak tadi aku sesi sama Koci kan, akhirnya aku diajarin banyak hal yang padahal dulu aku pikir aku udah tahu sebenarnya, atau hal-hal yang sebenarnya autopilot yang udah biasa aku lakuin setiap hari, tapi aku nggak tahu dia gunanya apa untuk badan aku, dia gunanya apa untuk performance aku gitu. Aku hanya ngelakuin aja based on autopilot gitu loh. Tapi kan kayak tadi sesi akhirnya aku jadi lebih tahu lagi gitu. Ini tuh sama proses humbling juga menurutku gitu, karena ya itu balik lagi, aku masih banyak hal yang belum aku tahu dan masih banyak hal dalam diri aku juga yang mungkin potensi-potensi yang bisa dilihat sama orang lain tapi bukan sama aku gitu, dan itu harus dibantu, di pull out sama orang lain. Aku selalu ngerasanya gitu ya. Itu inspiring banget kan, maksudnya aku tahu gitu kamu udah ada di mana gitu di dunia industri gitu, kayak kamu masih tetap ngulik. Dan mana kita juga harus tertular ya guys ya, tertular rasa eagernya gitu loh untuk terus berkembang. Nick, aku pengen tahu deh, siapa sih inspirasi kamu dalam nih ya? Kan ada 2 nih, acting sama musik ya. Musik dulu deh. Musik ya? Tentunya pasti Om Harvey Maleholo ya, karena aku dari kecil, dari lahir melihat beliau gitu. Tapi bukan hanya karena prestasi dan karena talenta yang beliau miliki gitu, tapi aku
tahu betul work ethic dari Om Harvey. Work ethic. I know Tell it very well. Tell me about it. Pokoknya menurut Om Harvey itu yang paling pertama adalah kita harus disiplin dan menghargai waktu gitu. Dan itu benar-benar diterapin sama beliau dan akhirnya menular ke aku juga sekarang gitu. Kita harus, kalau kita aja nggak bisa disiplin, nggak akan maju gitu. Disiplin dalam semua hal ya. Disiplin dalam menjaga badan, disiplin dalam berlatih, disiplin soal waktu, tentunya menghargai kalau orang lain udah menunggu kita dan lain-lain gitu. Dan attitude comes before anything else gitu. Itu hal-hal yang menurut aku dapatkan secara gratis dari Om Harvey dan mungkin belum tentu banyak orang yang bisa dapat gitu. Jadi beliau adalah salah satu inspirasi terbesar aku dalam bermusik, berkarya, bekerja di industri ini gitu. Udah 35 tahun sampai 40 tahun lebih beliau berkarya gitu ya, dan masih survive, masih shining sampai sekarang gitu. Jadi menurut aku inspirasi yang luar biasa dan aku dapetin itu secara gratis dari dulu ya. Jadi aku gak mau take it for granted, aku mau mengambil sebanyak mungkin ilmu yang bisa aku dapatkan dari beliau gitu. It's amazing ketika kamu menjawabnya tuh justru yang pertama kesebut adalah work ethic, disiplin, attitude. Iya gak sih? Maksudnya kamu tuh bukan ngomongin masalah teknik vokalnya begini, iya gak sih? Atau bajunya bagaimana, tapi tadi disiplin, attitude, ya kan, dan work ethics, yang mana itu yang gila banget, penting banget. Malah kita kadang sering lupa. Kadang-kadang kita lupa ya, Koci, ya kan? Kita kadang-kadang mikirin lupa. vokal teknik aja, maunya raise and run, tapi yang ini malah kita nggak terlalu. Bener ya, sama aja mungkin kita pun juga mengalami hal itu ya. Jadi kadang-kadang emang harus mungkin ada reminder sedikit lah gitu. Kamu sempat bilang tadi, kalau kamu tuh awal-awal, ya silakan masuk aja. Kenapa masuk aja? Lewat aja, Sen. Lewat aja, Sen. Oh ini minum kamu. Oke, ngomong-ngomong vokal teknik ya. Nih, kamu kan bilang di awal kamu sempat latihan sama The Great Catherine Lemena. Ibu Catherine Lemena, betul sekali. Classical. Dan tadi pas kita lagi latihan, otot klasiknya keluar. Muscle memorinya keluar. Nah kan kamu udah mengalami dunia klasik juga dan dunia pop. Apakah maksudnya ke bawah tuh mengertian beneficial nggak sih orang belajar klasikal dan ke pop gitu? Iya, untuk aku pribadi beneficial banget, Koci, karena aku latihan piano pun dulu juga belajarnya dari klasik, terus pianonya dari klasik. Yes, aku belajar dari klasik, terus dibarengin sama les vokal pun juga belajarnya dari klasik, dan somehow aku merasa itu bisa aku incorporate di genre aku bermusik sekarang gitu, walaupun genre aku juga bukan klasikal gitu sekarang, tapi itu kan kembali lagi ke preferensi ya sebenarnya. Tapi aku ngambilnya serat-serat dari tekniknya aja sih, Koci, sampai sekarang gitu. Kayak aku merasa aku jadi baca notasi, not balok tuh juga lebih mudah, karena kan kita tahu ya klasik kan agak susah ya dulu belajarnya, dan aku ingat banget dulu pas belajar juga sampai nangis-nangis ya. Klasik guys, emang gitu guys. Sampai nangis-nangis gitu ya. Cuman ternyata ketika aku akhirnya switching to pop, to a little bit of jazz, a little bit of R&B, gospel gitu, itu kebawa banget kok gitu. Dan ternyata semua genre itu juga aku ngerasanya berhubungan ya, dia sedikit banyak gitu, walaupun soundnya mungkin berbeda, tapi kan secara teknik hampir sama ya, menurut aku mirip-mirip, yang penting punya dasarnya gitu kan. Dan years of training itu sangat membantu aku sekarang, bukan hanya di bermusik sebenarnya, di berakting juga si gitu. pondasi itu ya. You know what's amazing juga, yang aku senang banget dari kamu adalah the way you see music tuh, kamu tuh dari lens of a musician gitu lah, bukan penyanyi doang. Ngerti gak sih? Kayak prosesnya yang EP yang akan datang nih, kamu juga prosesnya sama Eva ini banget kan, maksudnya intimate dan juga intens banget kamu sebagai musician dalam situ gitu. Kayak you understand ini main di kunci apa, kayak gitu loh. Ngerti gak sih? Menurut kamu penting gak sih seorang penyanyi tuh melihatnya dari situ gitu? Kalau untuk aku pribadi kayak yang tadi aku bilang ya, Koci, karena aku evolving ya, maksudnya the way I see music and acting tuh berubah, berkembang gitu ya, untuk aku secara pribadi gitu ya. Jadi aku ngerasa itu ngebantu banget aku jadi mengerti pembuatan lagu dari awal, dari scratch. Aku tahu emosi yang dituangin ke dalam lagu itu word by word. I know apa yang dimaksud dari kata-kata tersebut gitu, dan it makes it easier juga untuk aku akhirnya bernyanyi. Pas nyanyiinnya gitu, dan buat aku itu way different dari aku bernyanyi kalau akunya nggak involve 100% dari awal gitu. Aku ngerasain perbedaan itu gitu. Makanya kenapa di EP ini aku benar-benar pengen
bawel dari kalau bisa dibilang pengen bawel. Benar-benar dari zero sampai jadi. Dan aku merasa you enjoy it so much. I love it karena aku belum pernah merasakan ini sebelumnya gitu. Kayak album aku pertama itu udah years before, kayak yang tadi aku bilang, karena aku diminta untuk mengisi soundtrack waktu itu dari sinetron aku. Terus aku berterima kasih banget karena waktu itu sudah diberikan kesempatan untuk bikin album. Tapi di saat itu kayak yang aku bilang, karena aku masih very surface level, jadi aku hanya bernyanyi aja. Aku bernyanyi tapi aku nggak benar-benar ikut dari nol banget bikin lagu dan lain-lain gitu. Tapi justru itu yang membuat aku sekarang jadi bersyukur banget gitu, karena experience tersebut akhirnya membuat aku jadi eager, membuat aku jadi lebih haus pengen ikutan dari awal gitu. Seru banget. Dan ternyata nggak pernah terlambat loh Koci. Maksudnya kalaupun kita mau mulai, kayak aku aja baru bisa nulis lagu di umur 25 gitu. Padahal aku udah mulai berkarir dari umur 14 tahun kalau bisa dibilang. Tapi perubahan tersebut baru terjadi 10 tahun setelahnya gitu. Dan I think it's okay. Karena kan manusia ya, kita kan berkembang, kita evolving, fase hidup juga mungkin berbeda gitu. Jadi aku baru mengerti gitu sekarang, oh ternyata ini aku suka banget jadi songwriter juga, aku suka banget bisa menceritakan apa yang aku rasakan, aku ingin mengekspresikan juga dengan cara yaitu menulis lagu, dan aku bisa berakting juga sekarang lebih kerasa beda untuk aku gitu. Jadi proses yang udah dialamin dari awal berkarya sampai sekarang tuh justru yang aku hargain banget. Jadi aku nggak pernah merasa zaman dulu waste of time deh, harusnya dari dulu aku udah nulis lagu. Aku nggak pernah merasa kayak gitu, karena I love it. Aku justru harus ngalamin itu dulu supaya akhirnya aku tahu sekarang menyenangkan ya ternyata nulis lagu gitu. I love it sih. Bicara tentang fase hidup, bedanya Mika Tambayong sebelum menikah dengan sesudah menikah in terms of berkarya tuh gimana sih? Beda banget. Aku juga ngerasa ada perbedaan di situ dari mindset aku, dari sebenarnya bedanya mungkin lebih ke aku ada bank emosi yang lain, Koci. Bank emosi yang lain yang bisa aku tuangkan di karya aku yang aku belum punya sebelumnya gitu. Tell me about it. Kan aku mungkin kalau sedih, patah hati, senang, bahagia, bangga gitu, pasti ada di bank emosi aku nih. Ada lah, aku udah melewati hal-hal tersebut gitu ya. Kesedihan, rasa senang, bangga gitu ada. Tapi setelah menikah ada lagi tambahan emosi baru yang mungkin aku bahagia iya, tapi bahagia yang berbeda. Aku ngerasain sedih iya, tapi sedih yang berbeda gitu. Hal-hal kayak gitu, dan aku jadi merasa lebih peka dan menghargai aja sekeliling aku gitu, karena aku udah gak hidup sendiri. Aku ada manusia lain nih istilahnya yang harus aku consider perasaannya juga, harus aku connect with him gitu setiap hari 24 jam gitu. Aku harus bisa connect juga sama dia gitu, dan emosi dia juga sampai ke aku gitu, karena aku tuh anak tunggal Koci. Aku seumur hidup maksudnya nggak punya kakak, nggak punya adik, jadi mostly yang dikonsider sama orang tua aku ya hanya perasaan aku karena anaknya cuma satu gitu kan. Jadi aku nggak harus menyerap emosi dari orang lain gitu. Tapi setelah aku menikah, aku baru belajar itu, aku bisa menyerap emosi dari suami aku, dan akhirnya berdampak juga aku jadi bisa menyerap emosi dari banyak orang gitu. Kayak ada satu lagu yang aku tulis itu cerita dari teman aku. Jadi bukan tentang aku lagi gitu. Dan itu akhirnya aku belajar lagi sesuatu hal yang baru. Karena kalau sebelumnya kan aku berpikir perasaan aku tulis gitu. Tapi setelah menikah, karena aku perasaan-perasaan tersebut mungkin udah terungkapkan dengan pasangan aku, jadi aku ngerasa dapet inspirasi dari mana lagi gitu ya. Dan ternyata aku bisa mulai belajar untuk lebih peka sama orang lain, lebih mendengarkan kalau mereka cerita, oh ini yang mereka rasain ya, dari raut mukanya, dari cara mereka bicara, dan akhirnya aku tuangin lagi tuh ke lirik gitu. Dan itu skill baru lagi yang aku pelajarin gitu, dan itu baru aku lakukan setelah menikah sebenarnya. Berarti memperkaya ya? Memperkaya, yes. Padahal banyak seniman gue gak mau kawin karena kalau gue udah nikah pasti gue lebih terbatas. Gue jadi nggak bisa mikirin karya, gue jadi nggak bisa kreatif, gue jadi mikirin. Ternyata buat kamu malah memperkaya ya? Kalau untuk aku pribadi justru malah memperkaya. Aku dapat experience baru lagi gitu, dan jadinya akhirnya aku melihatnya udah bukan in my own bubble aja. Aku jadi bisa melihat
orang lain, oh ternyata bisa juga dijadiin cerita ya. Gitu. Bahkan mendengar cerita orang lain pun kita lebih bisa simpati, lebih bahkan bisa nyerap sih untuk kita jadi lagu. Jadi lagu. Lagunya belum jadi kan? Belum ditayangin kan? Dirilis maksudnya. Yang mana kita harus tunggu ya. Tapi tahun ini nih. Semoga tahun ini ya kita usahakan. Ini kayaknya si EP yang akan datang ini bisa kalau aku bisa cerita kamu ya. Kayaknya personal gak sih buat kamu? Very personal, very personal. Jadi lagu-lagu yang aku akan keluarkan di EP ini ya berdasarkan seperti yang aku bilang ya, selain ada memang cerita-cerita banyak orang gitu, tapi cerita aku di fase hidup yang udah berubah gitu. Jadi karena kan bikin album pertama itu udah pas lagi ABG gitu ya, teenager gitu. Tentunya banyak hal yang udah aku alamin sampai di umur sekarang gitu, mungkin 15 tahun kemudian setelah aku bikin album yang pertama gitu. Jadi tentunya very different, aku udah lebih mengenal diri aku in terms of bermusik, in terms of just my personal life gitu, tentunya dengan segala macam hal yang udah terjadi gitu. Dan tentunya ini jadi trigger lagi untuk aku untuk lebih belajar lagi, untuk kenal diri aku lagi, terutama dalam bermusik ya. Interesting ya. Jadi gitu guys ya, pertama jangan takut. Kadang-kadang kita mikirin umur juga nggak sih, Coach? Kadang-kadang mikir, masa udah umur segini baru berkarya, masa udah umur segini baru bikin. Itu penting banget. Doesn't matter menurut aku. Bahkan tadi Mika bilang dia nulis lagu pertama umur 25 loh. Iya, padahal berkarirnya udah dari 15 tahun sebelumnya. Iya, tapi baru punya keberanian, baru punya triggernya untuk menulis di umur segitu, dan akhirnya menemukan sisi diri aku yang lain lagi. Tuh kan, jadi menemukan sisi yang baru dalam dirinya loh. Oke, nah Mik, ini aku mau nanya beberapa tips buat teman-teman. Kan ini banyak teman-teman yang nonton tuh, mereka pengen nyanyi, pengen jadi profesional juga gitu. Nah, kamu sebagai seorang aktris dan juga sebagai penyanyi, banyak pertanyaan yang masuk ini. Cara ekspresiin lagu tuh gimana sih yang enak? Mungkin kamu bisa dari sudut pandang kamu sebagai seorang aktris dan juga sebagai singer gitu. Gimana kamu approach ekspresi lagu? Oke. Kembali lagi yang aku bilang ya, aku juga akhirnya nganalisa tuh Koci, kayak kenapa ya dulu aku gak bisa nulis lagu ya, kenapa aku baru bisa nulis lagu tuh di umur 25 ini gitu. Akhirnya aku baru sadar kalau ekspresi itu, kata-kata ekspresi itu kadang-kadang susah, kita gak tahu mau ekspresiinnya gimana, atau dengan cara apa, atau bagaimana gitu caranya. Jadi menurut aku cara kita mengekspresikannya itu yang harus kita cari dulu. Kamu tuh sukanya apa sih sebenarnya? Apakah kamu suka nulis? Kayak suami aku ya, kayak Deva itu dia suka banget nulis, suka banget nulis gitu. Jadi ada beberapa lagu aku juga yang aku minta tolong sama Deva untuk bantuin nulis, cariin kata-kata gitu. Di sisi lain, aku tipe yang sukanya denger melodi. Aku tipe yang sukanya dengerin dulu nih melodinya gitu. Baru akhirnya aku kayaknya bisa terpancing gitu. Jadi cara kita mengekspresikannya tersebut tuh menurut aku berbeda-beda gitu orang. Jadi yang tahu itu ya kita doang sendiri gitu. Nah, triggernya apa? Kembali lagi gitu. Kalau kayak aku kan memang aku mengalami peristiwa lah dalam hidup yang akhirnya men-trigger aku untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi kalau memang pengen banget coba, ya kita harus cari triggernya apa. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, tulis aja coba. Tulis aja apa kayak yang kita rasakan hari ini. Kayak aku lagi belajar journaling, kayak setiap hari ya aku belajar journaling, kayak tiap hari aku write 10 things that I'm grateful for today gitu. Siapa tahu itu bisa dijadiin lagu gitu kan. Menurut aku as simple as that gitu. Atau kita dengerin cerita orang gitu. Tapi satu key yang menurut aku dulu aku gak punya adalah kepekaan itu. Aku tuh gak peka gitu sama orang cerita, ya aku dengerin aja. Aku kasih jawaban tapi gak meaningful juga gitu kayaknya. Dan gak peka sama diri sendiri juga gitu. Kadang-kadang gak tahu kayak, oh aku tuh gak usah sok-sok maksa harus nulis tiba-tiba gitu. Enggak harus. Aku bisa mencari potensi itu dengan banyak hal gitu, dengan banyak cara. Nggak harus tiba-tiba kamu duduk sekarang kerjain tulis lagu dalam waktu 10 menit, kan nggak harus begitu. Gitu loh. Itu kadang-kadang kita punya banyak trigger gitu, tapi yang paling pertama ya pastinya tentunya harus peka dulu gitu, peka sama silakan nggak apa-apa, lewat aja. Nah, terus silakan lewat, iya gitu Koci. Jadi aku ini sih dari pengalaman pribadi aku ya, mungkin kayak Koci dan musisi-musisi lain yang udah lebih profesional pastinya udah lebih tahu gitu maksudnya caranya secara teknis dan lain-lainnya. Tapi kalau aku ini dari diri sendiri dulu sih, maksudnya dari rasanya gitu. Itu
kita harus tahu maksudnya semua hal yang kita alamin setiap hari itu bisa jadi inspirasi, bisa jadi trigger gitu ya, tinggal kitanya aja maksudnya menentukan gimana gitu. Dan menurut aku ya intinya adalah mulai aja dulu, pokoknya mulai dulu, apalagi dengan kemudahan yang kita punya sekarang, Coach, udah ada digital, sosial media, semuanya yang open for public, anytime kita mau tampilkan karya kita bisa gitu. Dan yang paling penting juga menurut aku, it sounds very cliche tapi kita harus coba terus. Kadang-kadang mungkin baru ngepost 1-2 tapi kayak viewsnya kurang, likesnya kurang. Kadang-kadang kita ngerasa kayaknya gue nggak berbakat ya di sini. Sebenarnya enggak sih, karena maksudnya to make it in this industry menurut aku tentu talent, tentu passion, tentu determination gitu, tapi juga never giving up menurut aku ya. Kayak terus aja coba lakukan, temukan maksudnya kita tuh bagusnya apa ya, kita cocoknya apa ya, dan apa yang bikin kita happy ya gitu. Jadi semuanya tuh berkesinambungan gitu menurut aku. Bener kayaknya sih, semua tuh berkesinambungan. Maksudnya ketika kamu nulis, kamu juga discovering yourself. Kamu lebih sensitif sama cerita orang. Dari itu semua, ketika kamu nyanyi itu kamu akan effortlessly expressive karena you know what you're talking about. Exactly. Right? Exactly. Kamu nggak perlu kayak being too technical karena udah otomatis, karena kamu dengan terbiasa segala macam itu kan. Yes, benar. Keren banget. Oke, Mika, nah sekarang nih aku biasanya selalu minta tamu-tamuku untuk kasih semangat ke yang nonton. Nih banyak kan nonton nih, mereka pengen nulis lagu juga, pengen masuk ke industri juga sebagai profesional gitu. Ya buat teman-teman, sebenarnya yang tahu apa yang kita suka, yang tahu apa yang baik untuk kita kan kembali lagi diri kita sendiri ya. Jadi awal mulanya ya sebenarnya adalah bagaimana cara kita tahu apa yang kita suka ya, dengan melakukan sebanyak hal mungkin supaya kita tahu kayaknya aku nggak suka ini deh, kayaknya aku suka ini itu deh. Nggak apa-apa ya? Menurut aku itu nggak apa-apa banget gitu, karena this world is free for us to try gitu semuanya. Selama masih ada kesempatannya, kita masih melakukan hal-hal yang positif, gak apa-apa dicoba aja sebanyak mungkin hal. Oh ternyata aku kayaknya kurang cocok nih di sini, kayaknya aku kurang happy di sini. Oh ternyata aku suka banget di sini. And once you find it, ya kita kembangkan gitu. Kita lakukan semua effort kita yang bisa untuk mengembangkan hal yang kita suka itu gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan latihan, konsistensi, dengan mau selalu belajar, curious gitu. Karena menurut aku mau sehebat apapun seseorang gitu selalu ada langit di atas langit gitu. Selalu ada hal-hal baru lagi yang perlu kita pelajari, kita discover. Dan untuk memiliki keterbukaan terhadap itu juga menurut aku perlu sih, Coach. Awareness untuk to always being open gitu, karena seperti yang kita udah selalu dengar ya, mungkin orang-orang selalu bilang kita tuh bisa belajar dari mana aja, ketemu siapa aja gitu, dan itu bisa jadi bekal lagi untuk kita. Jadi kembali lagi sih, kita lakukan sebanyak hal mungkin, kita cari mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka. Karena gini juga Coach, aku ngerasa mungkin di umur aku yang 3 tahun lalu aku suka hal A, di umur aku yang sekarang aku suka hal B gitu, tapi nanti 3 tahun ke depan aku suka lagi nih si A gitu. Dan menurut aku it's fine gitu, karena kan manusia kita bertumbuh berkembang gitu, kadang-kadang kita berubah juga gitu ya. Jadi kenapa itu pentingnya kayak kita mencoba melakukan sebanyak hal mungkin yang kita bisa supaya akhirnya kita udah tahu gitu loh, maksudnya itu ya penting ya, ternyata ya gitu ya. Menurut aku ya itu kembali lagi ke jadi pribadi keep open, jangan menutup diri sama, jangan menutup diri, betul banget gitu. Karena kalau kita belum coba kita nggak tahu kan apakah kita suka apa enggak gitu, apakah kita do you think we are good at it atau enggak gitu. Tapi kan at least kalau kita udah pernah coba, kita udah gak penasaran gitu kan sama hal tersebut. Tapi Mika tau gak sih, ini salah satu guys ya, yang saya tuh kerasa banget dari seorang Mika Tambayong adalah the fire within you gitu. Apa sih yang what's keeping the fire besar gitu? Gak selalu kayak gini Coach sebenarnya. Really? No, not always. Pasti ada banget masa-masa dimana aku kayak ngerasa aku tuh bener gak sih ngelakuin hal ini? No way. Bener. Ada banget. Aku rasa pasti most of the people pasti akan ngalamin hal seperti itu ya. Maksudnya aku ngerasa, is this it? Aku masih bisa ngelakuin hal lain gak ya? Beneran. Mika Tambayong? Really? Beneran. Ada banget masa gitu. Aku ngerasa, aku ngelakuin apa lagi ya abis ini gitu. Kadang-kadang suka doubting myself juga, maksudnya bisa nggak ya kalau aku coba hal baru ini, kira-kira aku bisa nggak ya? Pasti ada banget kayak gitu. Dan menurut aku di saat itu juga silakan lewat, nggak apa-apa. Silakan.
maksudnya di saat itu juga akhirnya aku ngerasa betapa pentingnya juga kita selain percaya sama diri sendiri, kita punya support system yang oke juga. Gitu. Itu menurut aku. And for you, that's your husband? Wah, that's everybody surrounding me sih. Of course my husband gitu ya. Tapi aku juga punya tim yang menurut aku luar biasa helpful. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi mentally juga gitu ya. Kayak manajer aku, terus label aku, terus keluarga aku, my friends. They're all very supportive gitu. Dan aku merasa aku tuh beruntung juga karena aku gak pernah ada paksaan gitu. Maksudnya gak pernah ada paksaan kayak kamu harus bikin sesuatu yang besar dalam waktu 1 bulan gitu. Nggak pernah gitu. Malah justru support system aku tuh kayak kalau aku lagi capek atau aku lagi mungkin I need some time off gitu hanya untuk do what I like most every day, cuman pergi olahraga, minum kopi, udah gitu aja. Didukung banget gitu kayak sama suamiku, nggak apa-apa, istirahat aja, have fun, meet your girls gitu. Kayak hal-hal yang mungkin nggak semua orang dapat luxury itu, dan aku notice banget dan aku acknowledge itu banget gitu. Makanya aku ngerasa kenapa aku punya support system yang luar biasa helpful and supportive. Jadi di saat aku juga lagi kadang-kadang tidak merasa 100% senang dengan apa yang aku jalani sekarang gitu ya, aku selalu punya that support system that can help me. Aku senang banget sih the fact that kamu ngomongin tentang your support system, ya kan? Maksudnya itu menunjukkan bahwa ya kamu tuh aware banget dan appreciate banget sama orang di sekeliling kamu ya. Dan itu juga yang harus kita lakukan guys, kayak untuk kita sukses tuh kita nggak bisa sendiri nggak sih? Kita butuh support system itu. Bener banget Coach. Dan kadang-kadang kita take it for granted loh. Kita ngerasa kayak orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tuh mereka memang ada di sana ya because they're there gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau mereka di sana memberikan perhatian dan support ke kita tuh juga perlu effort loh gitu. Dan kadang-kadang kita mungkin suka lupa untuk appreciate hal itu gitu. Dan kalau kita think back, semua yang kita dapetin, all the success atau hal-hal yang kita capai akhirnya gitu, kita butuh mereka juga gitu, physically and mentally. Selain support system ya, apa sih yang Mega Tambayong lakukan saat kamu lagi down banget, lagi kayak doubting yourself, kayak gitu? Apa yang kamu lakukan? Aku mencoba lebih dengerin diri aku sih, Coach. Maksudnya aku kalau misalkan aku kayak lagi capek atau too much in my life going on gitu, aku coba dengerin diri aku untuk ya just rest gitu. Aku cooling down, aku lakuin apa yang aku suka, hanya istirahat di rumah misalkan, atau aku pergi mungkin keluar kota just to get some fresh air gitu. Jadi itu ngebantu juga, ya? Ngebantu banget sih Coach, karena mungkin di umur aku masih belasan dan 20-an itu kayaknya masih bukan ambisius ya, tapi aku ngerasa aku masih kayaknya aku bisa nih kayak kerjain berapa hal dalam satu hari gitu. Tapi semakin berjalannya waktu aku semakin belajar, oh enggak, kadang-kadang aku nggak bisa juga gitu. I'm not superhuman. Kadang-kadang aku juga butuh tenang, butuh relaxing gitu. Jadi akhirnya itu juga satu key point yang maksudnya aku belajar semakin aku dewasa gitu ya. Kadang-kadang kita nggak dengerin diri sendiri gitu, dan itu skill yang harus kita latih juga gitu. Kadang-kadang badan kita udah keburu sakit dulu baru ngerasain, oh harusnya aku gak boleh terlalu capek ya. Aduh sakit perut, oh harusnya aku gak makan pedes ya. Kayak gitu-gitu. Itu kan kadang-kadang kita gak aware ya. Nah itu si mindfulness, awareness yang lagi aku coba. Mindfulness, awareness itu penting banget ya. Apalagi buat our line of work. Dunia kreatif dengan jadwal yang gak tentu, syuting sampai jam berapa pagi kali ya gak sih. Dan the most important thing, poin yang aku tangkap juga, allowing yourself untuk istirahat dan mundur sejenak, menjauh sejenak dari segala kebisingan. Keren banget sih, bener kebisingan. Meg, you're so inspiring. Yang pasti aku pengen kamu balik lagi sini. Oh ya, kita juga kayaknya bakal bikin video-video latihan nyanyi. Iya dong, mau dong. Ya. Tapi Coach juga helpful banget loh. Guys, aku baru tadi latihan terus kita menemukan hal-hal yang selama ini aku kayak kurang nyaman ya ternyata ngelakuinnya. Tapi di push sama Coach. Nanti kan video kita latihan bareng ya, dan juga EP. Tapi pas EP wajib promo ke. Kalau diterima aku mau harus kesini loh Coach. Harus itu ya. So Mega, thank you so much for today. Thank you so much juga Coach. Nantikan video-video kita berdua ya selanjutnya ya. Yes. Oke. Yang pasti you're so inspiring. Masih banyak yang
kulik dan digali dari seorang Mika dari Koci juga ya, biar banyak kasih insight-insight buat aku. Pastinya. Oke, ini kita tutup video dengan bilang bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye.